Jumpa lagi bersama Cocot Bidal ya Mok. Bagaimana keseruan usaha Pak Yunso dan hunter lainnya dalam menjaga dunia ini agar bisa damai? Langsung saja, aku tersesat di hati Mbak Uut dan cerit cerut. Di part kali ini terlihat gedung asosiasi hunter dan di sana tadi ketua cabang sedang menuangkan kopi berkata, "Aku bersyukur karena kau ikut serta dalam masalah yang penting ini." Arman pun menjawab, "Tidak perlu terlalu formal." Dan ketua cabang berkata lagi, Tidak, bagaimanapun juga kau wakil pemimpin strategis portal." Lalu Arman berkata, "Meski begitu aku cuma pecundang yang dikalahkan." Dan ketua cabang merasa aneh dengan kata di Arman tadi. Ketua cabang lalu berkata, Itu sesuatu yang tidak bisa diramal siapapun. Ku yakin yang lain juga akan kalah dalam posisi itu. Aku sudah memerintahkan anggota tim utama waspada." Lalu Arman berkata, "Tentang itu." Lalu Arman menggerakkan telapak tangannya ke muka ketua cabang hingga membuat ketua cabang kaget dan bertanya-tanya. Sedangkan di sana Anderson berkata, "Refleks S-Rank itu jauh lebih cepat dari orang biasa. Ku yakin S-Rank bisa menangani mereka karena kita sudah mendapatkan informasi sekarang. Tapi S-Rank, apa yang akan dilakukan mereka? Mereka tidak akan bisa menghindari serangan meski sudah tahu itu mengarah padanya." Di sana Pak Ketua Cabang terdiam dan berkata. Lalu Anderson pun menjawab, "Aren harus mengawasi dulu situasi sebelum mereka mengambil tindakan." Ketua cabang bertanya, "Bagaimana kalau penduduk terluka?" Dan Anderson pun menjawab, "S-Rank akan langsung bergerak. Tapi S-Rank di Korea yang bisa bergerak sekarang cuma Pak Yunso. Karena alasan itu aku datang ke sini. Aku tidak berniat duduk diam saja." Tapi lalu tiba-tiba seseorang anggota pengawas berteriak, "Mereka di sini!" Pak Ketua cabang bertanya panik, Mana? Di mana mereka? Anak kambing saya." Salah. "Mana mereka?" Lalu anggota pun menjawab, "Stasiun Samsung juga ada. Reaksi Didong Diamond." Lalu mereka bergerak dan Anderson berkata, "Mereka bergerak dalam tim. Apa mereka menggunakan taktik yang berbeda kali ini?" Dan terlihat di tempat kejadian, di sana ada mobil yang ditembaki dan terjadi banyak ledakan juga. Di sana anggota Dark Spirit sedang menembaki para penduduk dan jumlah mereka juga banyak sekali. Banyak warga yang menjadi korban akibat serangan mereka hingga membuat sebagian warga berlari menyelamatkan diri. Di sana kebrutalan dari Dark Spirit sangat keji dan kejam dan mereka terus menyerang warga dengan senjata api mereka. Bahkan mereka menggunakan bom dan torpedo pada warga juga. Anggota Dark Spirit yang membawa torpedo berkata, "Apa? Aku kehabisan amunisi bom." Ya, kalau begitu ia membuang senjatanya lalu menggunakan kekuatan hunternya dan mengarahkannya ke para warga di sana dan membuat warga di sana terluka parah. Sedangkan di tempat lain di area padat penduduk dan di sana ada breaking news berkata, serangan teroris di tengah-tengah Seoul dan orang-orang di sana berjatuhan. Lalu datanglah Hendrik melayang berkata, "Hak untuk mempertahankan kehormatan seseorang, hak untuk melindungi diri sendiri. Ternak yang sudah menyerah pada semua hak tersebut dan menyembah hunter, kalian tidak bisa dianggap sebagai manusia." Dan terlihat aura petir menyelimuti tubuhnya. Di sana seorang warga berkata, "Ada apa dengan orang ini? Apa dia hunter? Kurasa dia bicara bahasa Rusia." Lalu terlihat mereka yang ketakutan melihat cahaya dari Hendrik dan tower. Hendrik dengan skillnya meledakkan area sana yang dipenuhi penduduk tadi hingga membuat mereka semua semakin panik dan berlarian. Dari atas seseorang melihat ledakan itu sambil berkata, "Itu benar, lari yang kencang buat marah Pak Yunso." Ternyata itu adalah Mr. Knight dan gadis payung. Mr. Knight berkata, "Kalau saja idiot itu tidak membocorkan adanya neutralization marble, aku tidak mungkin turun tangan seperti ini. Sial." Lalu gadis payung dari belakang berkata, "Dikatakan kalau firasat itu sejenis sign Knight." Sedangkan di tempat lainnya terlihat ruang pemantau dan di sana Arman emosi berkata, "Dasar bajingan, tidak habis pikir mereka melakukan penyerangan dengan menyebar." Terlihat di sana kejadian kekacauan yang terjadi di berbagai tempat di Korea Selatan. Di salah satu gedung ada seseorang yang akan terjatuh. Arman berpikir, kalau begitu kita juga akan menghadapi mereka di berbagai tempat. Sambil Arman mengeluarkan auranya, di sisi lain terlihat warga berteriak, "Layar yang jatuh ditahan."
dan ada warga yang sedang melayang dan orang yang akan jatuh tadi melayang ke atas dan akan terselamatkan. Mereka berkata, "Kita selamat. Apa ada hunter yang menyelamatkan kita?" Di ruang pantau, Anderson berkata, "Perhatian semua anggota, jangan menyerang musuh ketika kalian menemukan mereka. Arman akan mengatasi situasi dan ke tempat kalian." Lalu Anderson berkata lagi, "Hunter Pak Yunso, di sini Anderson." Hendrik muncul di Myeonggeong. Dia hunter dengan skill petir yang kuat, dan terlihat di sana si MC kita Pak Yun-suk berkata, "Aku sudah sampai." Lalu terlihat Hendrik di depannya sambil melayang. Yun melihat para warga yang sudah tepar terluka akibat serangan dari Hendrik itu tadi, hingga membuat Yun murka dan berkata, "Dasar bajingan, berani sekali kau melukai orang-orang yang tidak bersalah." Di sana Hendrik tersenyum berkata, "Kaukah S-Rank baru Korea? Aku sudah menduganya ketika melihatmu." Yun bertanya pada Pak Ketua Master, "Pak Ketua, menurutmu dia itu bagaimana?" "Tentang kelereng-kelereng yang meniadakan kemampuan, kurasa kalau itu tidak akan berpengaruh pada seni bela diri. Tapi ada banyak sekali hal-hal yang aneh terjadi di dunia ini, jadi aku tidak menjamin itu." Yun berkata, "Kurasa aku harus mencari tahu dengan melawannya." Di sana Hendrik berkata, "Apa yang kau bicarakan ketika ada musuh tepat di hadapanmu? Aku akan membunuhmu dan menyebarkan nama Dark Spirit ke seluruh dunia." Terlihat Hendrik di sana terbang mengeluarkan petir yang menyambar-nyambar di tubuhnya lalu menggerakkannya ke arah Yun, dan ledakan terjadi di arah Yun itu. Hendrik memandang bekas ledakan yang dibuatnya tadi sambil bertanya-tanya berkata, Dia menghilang." Lalu tiba-tiba Yun berada di belakang Hendrik itu. Yun berkata, "Lihat ke arah mana kau?" Hendrik kaget berkata, "Sejak kapan?" Lalu Yun pun memukul Hendrik dengan skill Seed Impact sambil Yun berkata, "Terlalu lamban." Dan Hendrik terkena pukulan telak hingga terpental sangat jauh hingga menabrak mobil di sana, dan Hendrik terluka kesakitan karena itu. Lalu Yun turun berkata, "Kau masih terlalu lemah sebagai S-Rank, tapi kupuji kau karena berhasil menahan serangan barusan." Mengejutkan, dia ini masih sadar setelah terkena Seed Impact. Lalu Hendrik tersenyum berkata, "Bajingan, S-Rank selalu terlalu percaya diri." Sedangkan di sisi lainnya terdengar suara dari jam tangan yang dipakai oleh tim Hunter berkata, "Hunter Areng ke bawah, cukup siaga dan mengawasi, jangan mengambil tindakan apapun." Lalu terlihat di sana para anggota Dark Spirit terus-menerus menyerang warga yang di depan mereka. Lalu seseorang di belakang tembok berkata, "Kau menyuruh kami cuma duduk diam mengawasi mereka?" Terlihat wajah seperti serigala. Ternyata itu adalah Hunter Leopard Choi Yun-woo, dan ia berkata, "Keadilanku bukan sesuatu yang begitu pengecut." Lalu ia mengarah ke arah para anggota Dark Spirit itu. Lalu salah satu dari temannya berkata, "Tidak, Choi Yun-woo, jangan ke sana." Lalu salah satu anggota dari Dark Spirit terkejut menoleh dan yes, ia ditebas cakar oleh Hunter Choi Yun-woo, dan lalu mereka berbalik menyerang Hunter Choi itu, tapi dapat dihabisi dengan mudah olehnya. Seseorang di sana membawa bola kelereng. Ia berkata, "Haha, sungguh rasa keadilan yang kuat. Kau akan mati pertama, hei Leopard." Lalu Hunter Choi menoleh terkejut, dan lemparan bola kelereng itu tepat berada di hadapannya, dan bola itu menyala. Tiba-tiba tubuh Hunter Choi berubah menjadi manusia lagi. Ia bergumam, "Neutralization marble, kupikir aku bisa menghindari itu." Sedangkan anggota Dark Spirit yang melempar itu berkata, 10 detik untuk S-Rank, sedangkan setidaknya 1 minggu untuk A-Rank." Dan Hunter Choi terkejut karena ia tiba-tiba diberondong peluru oleh orang tadi sambil berkata, "Tagar eksekusi publik." Dan di sana anggota Dark Spirit berkata, "Cih, sudah aku bilang jangan ikut campur," sambil ia di depan Hunter Choi itu. Dan di sana seseorang baru saja turun dari atas. Ternyata itu adalah Hunter Arman sambil mengarahkan telapak tangannya hingga orang tadi terkejut ketakutan berkata, "Arman!" Tapi ia tiba-tiba tersenyum. "Sudah kuduga ini akan terjadi, jadi aku mempersiapkan ini," sambil ia memegang bola kelereng itu. Lalu tiba-tiba orang tadi meledak karena akibat skill Arman, dan Arman berkata, "Berani sekali kutu sepertimu mengucapkan namaku." Dan
Di sisi lainnya terlihat para anggota Dark Spirit juga sudah menyerang dengan brutal sambil berkata, "Pengecut, mereka tidak ada dimanapun." Lalu tiba-tiba bola besar melayang ke arahnya dan menghantam muka orang itu hingga tewas. Dan ternyata itu adalah Limin Ah yang melakukannya. Limin Ah berkata, "Siapa yang pengecut? Kami cuma datang terlambat." Lalu Limin Ah ditodong oleh anggota lainnya, tapi tiba-tiba lagi mereka terbakar dengan api yang membara. Ternyata itu adalah ulah si Gaon. Limin Ah berkata, "Ku yakin markas menyuruhmu untuk tidak mengambil tindakan apapun." Gaon menjawab, "Kekuatan yang besar datang bersama tanggung jawab yang besar. Bahkan jika aku mati di sini, aku tidak akan diam melihat mereka melakukan kejahatan." Di sana, salah satu anggota Dark Spirit bangun berkata, "Mari kita lihat apa kalian masih bisa bertingkah setelah itu." Terlihat ia melempar bola kelereng ke arah Limin Ah dan Gaon itu. Limin Ah bergumam, "Neutralization marble." Lalu bola itu mengeluarkan cahaya dan terdengar suara, "Tidak perlu panik, aku sudah mengendalikan kelereng itu sekarang." Ternyata itu adalah Hunter Arman yang menyerap energi dari bola itu. Arman berkata, "Itu sudah tidak berguna." Dan ia bergumam, "Tekanan yang begitu besar dan kuat sampai membuatku bisa membuat arang menjadi berlian." Dan bola itu pun menghilang. Sedangkan di belakang Limin Ah dan Gaon terdapat satu anggota Dark Spirit berkata, "Sial, esreng bajingan." Lalu Arman menggerakkan telapak tangannya sedikit dan terlihat orang itu hancur, tersisa tangannya saja. Limin Ah bergumam, Dia membunuh areng cuma dengan menghempaskan tangannya." Gaon pun bergumam, "Kekuatan esreng benar-benar melampaui perkiraan." Lalu Arman berkata pada mereka berdua, "Aku percayakan pembersihan tempat ini pada kalian." Lalu kita dibawa ke arah gedung yang penuh asap tebal dan terlihat Pak Yunso di sana di antara asap tadi. Lalu di depannya ada Hendrik berkata, "Apa kau kaget barusan? Kau tidak begitu hebat ya? Kalau begitu aku akan membunuhmu sekarang." Hendrik mengeluarkan skillnya. Yun lalu melesat cepat ke arah depan Hendrik sambil berkata, "Sudah aku bilang bukan? Kau itu terlalu lamban." Dan cepret. Lalu kaki Yun ancang-ancang menendang dan ia menendang Hendrik dengan sangat dahsyat. Dan dari atas Mr. Neck melihat pertarungan Yun sambil berkata, "Neutralization marble tidak mempan padanya." Lalu gadis payung berkata juga, "Apa itu karena dia singularity? Tampaknya sudah waktunya kau turun dengan membawa itu." Lalu Mr. Neck terdiam membayangkan Demonic Sword, kematian mutlak. Dipikirmu aku yang sudah terlepas dari segel akan kalah melawan bocah itu? Tidak mungkin. Tapi cuma mengambil tindakan pencegahan untuk situasi yang tidak terduga. Lalu terlihat Hendrik yang kepalanya seakan tertelan aspal di sana dan ia mencoba bangkit berkata, "Sialan." Dan kaki Hyun akan menginjak kepala Hendrik lagi sambil berkata, "Markas memintaku untuk menangkapmu hidup-hidup." Dan cepret, Hyun menginjaknya dengan keras lagi hingga terjadi ledakan lagi sampai tanah pun hancur dibuatnya. Terdengar suara, "Tunggu dulu." Hyun menoleh. Ternyata itu adalah Arman dan ia berkata, Aku datang ke sini supaya aku bisa membereskannya sendiri." Lalu Hyun menjawab, "Dia masih hidup, kubiarkan kau menghabisinya." Arman menjawab, "Bukan itu maksudku." Lalu Arman bergumam, "Hendrik sudah mendekati esreng. Tidak habis pikir dia dikalahkan begitu mudah." Hyun berkata, "Bajingan, aku tahu kau masih hidup dan ada niatan bertarung." Lalu Arman memandang Hyun dan berpikir, dia benar-benar salah satu harapan manusia, Singularity Pak Yunso. Terlihat tanah yang hancur dan Hendrik yang tergeletak di bawah Arman dan Hyun di sana. Lalu terasa anginnya sangat kencang dan aura yang kuat di sana membentuk pusaran di atas dan terdengar suara Pak Yunso dan keluarlah monster banteng dari atas pusaran tadi berkata, "Kau belum lupa bukan? Ku bilang aku akan muncul kembali dengan wujud asliku untuk meremukkanmu ketika kita bertemu lagi." Hyun terkejut berkata, "Naik." Arman pun bergumam, "Naik, jangan bilang." Dia sudah bertemu dengan orang-orang yang bahkan informasi tentang mereka tidak bisa dilacak Ruben dan bersambung.